Halo guys, Salimina kembali lagi bersama saya Nata di channel ZRS211 dan ya, karena gua melihat komen ini, jadi di sini gua bakal ngebahas apa bedanya. Nah, jadi di bagian move and transform itu ada dua zoom ya. Ini di bagian move and transform, bukan di bagian effect, karena di bagian effect juga ada zoomnya, ada move and transform, zoom di bagian effect juga. Nah, di sini gua fokus ke bagian dua ini aja ya, di bagian move and transform. Nah, di sini tuh ada dua zoom. Yang pertama zoom yang normal, yang di bagian sini. Nah, ini kan zoom normal nih untuk in, zoom out seperti ini ya. Ini ya zoom biasa. Nah, zoom ini tuh adalah zoom yang 2D ya, 2D. Gua bilang 2D karena dia nggak ada efek 3D-nya ya, seperti itu cuy. Di sini gua nggak bakal ngejelasin secara detail, tapi di sini gua bakal ngejelasinnya secara praktek aja biar kalian langsung tahu fungsinya apa. Nah, untuk zoom yang kedua itu ada yang di bagian paling atas. Nah, ini kan biasanya tuh kita pakai buat movement ke kiri atau ke kanan ya. Nih, ke kiri ke kanan. Tapi di sini juga bisa pakai untuk zoom in zoom out. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini kan ada sumbu X dan Y, ada sumbu X dan Y. Nah, X dan Y itu fungsinya ya buat ke kiri dan ke kanan, atau ke atas dan bawah lah ya kan. Nah, dan di sampingnya itu ada sumbu Z cuy, ada sumbu Z. Nah, sumbu Z ini yang bisa bikin kita zoom in dan zoom outnya. Kalau misalnya kalian geser ke atas, dia bakal zoom out, ke bawah dia bakal zoom in, seperti itu guys. Ya, kedua jenis zoom ini tuh sebenarnya sama aja fungsinya untuk zoom in dan zoom out ya, pokoknya sama aja cuy. Cuman yang ngebedain cara penggunaannya. Nah, di sini gue bakal jelasin langsung aja secara praktek ya. Di sini misalnya kalian punya objek lain nih, punya dua objek lain nih. Nah, di sini untuk objek yang ini, kalian misalnya kalian zoom, dia bakal ya zoom biasa ya kan. Nih, zoom out juga zoom biasa seperti ini kan. Kalian zoom in, zoom out itu seperti biasa aja seperti ini. Nah, kalian geser ke kiri, terus ini kalian zoom in juga, kalian geser ke kanan. Itu dia itu posisinya, kalian bisa lihat posisinya ya. Posisinya itu sesuai dengan urutan layer. Kalau kalian pakai zoom yang ini ya. Nih, kalau mau kalian zoom seberapa besar, dia bakal tetap di bawah dari layer yang ini. Layer yang paling atas ya. Jadi layer yang paling atas itu adalah layer yang bakal ada di depan layar. Anjas. Pokoknya seperti inilah ya. Kalau misalnya yang layer ini kalian turunin ya. Nah, otomatis yang ini yang bakal paling depan gitu. Walaupun ini bakal kalian kecilin betul, dia tetap bakal ada di bagian depan karena layernya dia ada berada di depan. Seperti itu guys. Nah, di sini juga kalian nggak bakal ada ngerasain dapat efek 3D-nya ya. Di sini misalnya kalian setting seperti ini. Nah, dia bakal sama aja kayak dua dimensi lah ya. Beda lagi kalau kalian pakai yang sumbu Z. Dan di sini gua bakal ubah dulu nih. Gua ubah dulu satu objek ya untuk ngeliatin ke kalian nih. Di sini gua ubah jadi warna ungu aja deh, ungu aja. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita mainnya di sumbu Z. Nah, kalau kalian zoom, nih kalian zoom ya kan. Ini dia bakal ke depan banget nih, ngezoom banget. Nah, walaupun layer yang di bawah ini kalian naikin ke atas, tapi posisinya si ini nih kan sumbu Z-nya paling tinggi. Nah, jadi walaupun dia bakal ada di paling bawah layer, tapi dia bakal tetap ada paling depan di layar. Oke. Jadi seperti itu konsepnya, guys. Nah, kalau kalian mundur ini misalnya nih, kalian taruh ini shape-nya paling atas nih, paling atas layer, terus kalian mundurin. Nah, dia bakal hilang. Kenapa hilang? Karena dia ada di belakang layer dua layer ini. Kalian bisa lihat ya. Karena ini kan untuk sumbu Z-nya nih 0. Nah, sedangkan ini sumbu Z-nya itu 118 seperti ini. Jadi dia otomatis ada di belakang layernya. Nah, jadi saya nggak bakal contohin, misalnya kalian zoom aja ya, zoom gitu. Nah, kalian taruh ke kanan, terus yang ini kalian taruh zoom lagi. Nah, ini kalau misalnya kalian, nah nih kalau misalnya ya, misalnya gua zoom terus menerus, dia bakal ngenyalip layer yang ada di belakang, yang ada di depannya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini efek 3D-nya nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya lihat ya, di sini efek 3D-nya tuh nggak sama sekali nggak kelihatan. Kenapa? Karena di sini tuh, di sini di nolnya ini, gua pakai yang ini. Makanya itu kalau kalian mau bikin 3D movement, gua saranin kalian pakai untuk zoom in zoom outnya pakai sumbu Z semua tanpa terkecuali, oke? Kalau mau bikin efek kesan 3D-nya lebih enak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini gue contohin deh pakai yang ini. Kalau misalnya kita zoom, nah ini kita ngezoomnya biasa doang nih. Nih, tuh nggak ada efek 3D-nya. Coba kita bandingin sama yang ini sumbu Z. Kita mainin di bagian sumbu Z ya. Ini misalnya nih kita zoom. Nah, lihat nih. Nah ya, kelihatan efek 3D-nya tuh kelihatan guys. Nah, seperti ini guys ya, lihat. Nah ya, ada efek 3D-nya seperti ini guys. Dan by the way, siapa yang cita-citanya ingin dijepit ketek seperti ini guys?
Oke, sebenarnya sesimpel itu aja sih guys ya penjelasannya ya guys ya untuk zoom Z sama zoom yang di bagian zoom biasa itu yang 2D itu. Jadi yang satu itu untuk zoom 3D, yang satu itu zoom biasa. Yap, simpelnya seperti itu. Hanya mungkin video kali ini sampai sini aja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian silahkan komen aja di kolom komentar atau DM gue di Instagram @jrs211. Dan terima kasih juga yang udah request konten ini ya guys ya. Dan sampai jumpa di next video. Jane.